Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramji Sarangkatun dengan NIM 430 525650 129 dari kelas G2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu ukur tanah mengenai konsep dan penerapan water passing. Presentasi ini akan membahas mulai dari konsep hingga contoh perhitungan praktis di lapangan. Saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu memahami konsep dasar dan peralatan yang digunakan dalam penyipatan datar. Apa itu water passing? Secara definisi, water passing atau penyipatan datar adalah metode untuk menentukan selisih tinggi antara beberapa titik dengan menggunakan garis bidik horizontal. Prinsip utamanya sangat sederhana namun krusial, yaitu beda tinggi diperoleh dari selisih bacaan belakang atau backside dikurangi dengan bacaan muka atau foreside. Pengukuran ini nantinya akan mengacu pada datum tertentu, biasanya permukaan air laut, rata-rata atau mean sea level. Lalu ada tujuan pengukuran. Ada tiga tujuan utama dalam praktiknya. Pertama, untuk menentukan elevasi terhadap datum tertentu. Lalu yang kedua, untuk perencanaan sistem drainase dan irigasi agar air mengalir sempurna. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar perhitungan konstruksi, khususnya volume galian dan timbunan, cut and fill pada proyek jalan. Lalu secara teknis, prinsip kerjanya melibatkan tiga elemen. Yang pertama, garis bidik yang merupakan garis kayal horizontal dari alat. Yang kedua, bak ukur atau rambu yang didirikan vertikal di titik target. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan yang diperoleh dari selisih pembacaan skala pada rambu tersebut. Untuk menunjang pekerjaan ini, ada beberapa alat utama. Yang pertama adalah automatic level atau water pass sebagai pembentuk garis horizontal, kemudian statif sebagai penyangga, dan rambu ukur sebagai skala bacaan. Kita juga memerlukan unting-unting untuk memastikan alat tepat di titik. Lalu kita ukur untuk mengukur jarak titik, serta alat bantu seperti payung agar alat tidak rusak terkena sinar matahari langsung saat pengukuran. Selanjutnya, mari kita lihat bagian dalam instrumen. Ada lensa untuk menangkap objek, NIVO untuk memastikan kedataran alat, kompensator yang menyeimbangkan garis bidik secara otomatis, serta skrup penyetel untuk fokus dan gerakan halus. Prosedur pengukuran. Bagaimana prosedur di lapangan? Dimulai dengan mencari titik acuan atau benchmark. Selain itu, setup alat dengan memastikan nivo berada di tengah secara sempurna. Saat membaca rambu, kita tidak hanya membaca benang tengah, tetapi juga benang atas dan benang bawah sebagai kontrol kualitas. Semua data ini harus dicatat secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan saat pengolahan data. Lalu kita di sini mempunyai contoh profil memanjang. Pengukuran ini dilakukan untuk menentukan ketinggian titik-titik searah dengan jalur proyek, misalnya sepanjang as jalan. Bisa kita lihat pada tabel dari titik BN1 ke P1, kita mendapatkan beda tinggi positif 0,320 meter, sehingga elevasi naik menjadi 100,320. Total beda tinggi dari titik awal ke titik akhir diperoleh dengan menjumlahkan seluruh PS dikurangi jumlah seluruh FS. Dalam contoh ini, total kenaikan elevasi adalah 2,270 meter. Lalu yang selanjutnya, contoh profil melintang.
Berbeda dengan memanjang, profil melintang diambil tegak lurus as jalan untuk mengetahui potongan melintang permukaan tanah. Di sini kita menggunakan tinggi alat atau height of instrument. Misalnya, jika as jalan di elevasi 100 dengan bacaan tengah 1,5 meter, maka tinggi alat kita adalah 101,5. Titik detail lainnya seperti bahu jalan dan saluran dihitung dengan cara tinggi alat dikurangi bacaan tengah masing-masing titik tersebut. Lalu di sini kita ada contoh aplikasi konstruksi. Penerapan data-data tadi sangat luas dalam konstruksi. Pada proyek jalan dan rel, profil memanjang menentukan kelandaian atau gradien jalan, sedangkan profil melintang menentukan lebar dan kemiringan lereng. Selain itu, data ini sangat vital untuk pekerjaan irigasi, agar air dapat mengalir dengan gravitasi, serta menjadi perhitungan dasar volume galian dan timbunan agar anggaran proyek lebih akurat. Sebagai bagian akhir, mari kita rangkum poin-poin penting dari presentasi ini. Kesimpulannya, akurasi data water passing sangat bergantung pada dua hal: horizontalnya, garis bidik alat, dan tegaknya rambut pur. Sebagai kontrol, selalu gunakan rumus dua kali benang tengah harus sama dengan benang atas ditambah benang bawah. Ketelitian di tahap ini akan menentukan keberhasilan desain konstruksi di tahap selanjutnya. Demikian presentasi dari saya mengenai konsep dan penerapan water passing. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.